Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam penjelasan kali ini akan disampaikan kepada kita semua mengenai kedudukan salat malam di sisi salafus saleh yang mulia. Setelah mengetengahkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah tentang sunnahnya salat malam serta pahala yang dijanjikan kepada para pelakunya, maka sepertinya cukup layak menyebutkan beberapa pernyataan para ahli tahajud yang telah berdiri menghadap Rabbul Alamin dalam beberapa paragraf namun mengandung banyak makna. Hal seperti ini tak mampu ditulis tinta karena salat malam itu sendiri jarang dikerjakan kaum muslimin kecuali di bulan Ramadan. Padahal para pendahulu kita dari kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi setelah mereka merupakan orang-orang yang paling menjaga salat malam karena tahu akan agungnya ibadah ini di sisi Allah. Berikut akan disampaikan kepada kita semua mengenai beberapa pernyataan yang menggugah dari mereka tentang salat malam dan tahajud. Pernyataan pertama datang dari para sahabat. Ketika maut hendak menjemput seorang sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia masih sempat berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu bahwa aku tidaklah lebih mencintai dunia atau aku ingin hidup lebih lama hanya untuk menguasai sungai-sungai, juga bukan untuk bertanam pohon, melainkan karena hausnya di siang yang panas, yakni puasa, bangun malam untuk sholat dan berkumpul bersama para ulama dengan berkendara menuju majlis-majlis zikir." Senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana dia berkata ketika sakit yang membawanya pada kematian, "Demi Allah, aku tidak sedih karena akan meninggalkan dunia, melainkan hanya sedih karena tak dapat lagi menahan haus di panas terik, yakni pot, lalu bangun malam, yakni tahajud, serta tidak lagi bisa memerangi kaum pemberontak yang datang kepada kita." Sedangkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga pernah berkata guna menjelaskan keagungan Qiyamul Lail, "Sesungguhnya keutamaan salat malam dibanding salat siang adalah seperti kelebihan sedekah secara rahasia dibanding sedekah secara terang-terangan." Sementara Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, "1 rakaat di malam hari lebih baik daripada 10 rakaat di siang hari." Pernyataan berikutnya datang dari kalangan tabi'in. Hasan al-Basri radhiyallahu an berkata kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya tentang ibadah apa yang paling utama untuk dipersembahkan seorang hamba kepada Allah, "Aku tidak tahu ada yang lebih utama untuk mendekatkan diri kepada Allah melebihi salat di pertengahan malam." Suatu ketika dia ditanya, "Wahai imam, mengapa orang yang bertahajud dan orang yang salat malam itu adalah orang yang paling bagus wajahnya?" Dia menjawab, "Karena mereka berduaan dengan Ar-Rahman, sehingga dia menyiprati mereka dengan cahaya darinya." Dia juga pernah berkata, "Aku telah berteman dengan kaum yang menghabiskan malam mereka bersama Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan berdiri salat. Mereka bangun pada penghujung malam. Allah Ta'ala telah menjadikan malam ini sebagai jalan bagi orang-orang yang beriman dan bencana bagi orang-orang yang lalai. Maka hidupkanlah diri kalian dengan berzikir kepada Allah Ta'ala pada saat itu." Betapa banyak orang yang salat malam mendapatkan keistimewaan dalam kegelapan, dan betapa banyak orang yang tidur di malam ini menyesal karena terlalu lama ia tidur ketika dia melihat kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang salat malam pada keesokan harinya. Oleh karenanya, manfaatkanlah waktu malam ini wahai kaum muslimin. Muhammad bin Qais, seorang tabi'i yang mulia, juga berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa seorang hamba yang bangun salat malam, maka malaikat akan turun mendengarkan bacaannya, juga para pemakmur dunia dan para penghuni angkasa." Atta al-Qurasani berkata, salah seorang ahli fikih di kalangan tabi'in berkata,
Biasa dikatakan bahwa salat malam itu penghidup badan, cahaya tubuh, sinar untuk pandangan, kekuatan bagi anggota tubuh. Bila seseorang salat malam, maka pada pagi harinya dia akan gembira, dan kegembiraan itu terasa dalam hatinya. Kalau dia tertidur pada waktu yang biasa dia lakukan untuk salat malam, maka dia akan sedih, hatinya hancur seolah kehilangan sesuatu. Benar, demi Allah dia memang telah kehilangan sesuatu yang sangat berguna. Dari Wahab bin Munabbih, seorang imam tabi'in, bahwa dia berkata, amalan seorang mukmin yang paling mulia adalah salat malam dan tahajud. Salat malam itu bisa membuat orang hina jadi mulia. Puasa pada siang hari akan mampu menjinakkan para pemburu syahwat, dan tidak ada istirahat bagi seorang mukmin selain masuk surga. Ada pula riwayat dari Muhammad bin Tolhah dari ayahnya, seorang tabi'i mulia sang mukri, dan seorang muhaddis, Tolhah bin Musyarif, yang berkata, ayahku menyuruh para istrinya, pembantunya, dan anak-anak perempuannya untuk melaksanakan sholat malam, dan dia katakan, sholatlah walau hanya 2 rakaat di pertengahan malam, karena sholat di pertengahan malam itu menghapuskan dosa-dosa, dan dia merupakan amal yang paling mulia. Juga telah sampai berita kepadaku bahwa bila seorang hamba bangun malam dan salat tahajud, maka 2 orang malaikatnya berkata padanya, beruntunglah kamu, karena telah menempuh jalan para ahli ibadah sebelummu. Yazid Ar-Raqashi, seorang tabi'in yang ahli ibadah dan rajin salat malam, berkata, salat malam itu adalah cahaya bagi orang yang beriman di hari kiamat. Cahaya itu datang dari arah depan dan belakangnya. Setahuku tidak ada yang paling membahagiakan seorang abid dalam kehidupan dunia ini selain salat tahajud di kegelapan malam. Imam para ahli hadis Yahya bin Abu Katsir, yang juga salah seorang hafiz di kalangan tabi'in, berkata, demi Allah, tidak ada seorang laki-laki pun yang berduaan dengan istrinya dalam keadaan pengantin baru lebih bahagia melebihi bagiannya seorang yang berdiri salat malam ketika dia bersendirian untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Zar bin Abdullah Al-Hamazani, sang tabi'i yang istiqoh, berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa bila seorang hamba melaksanakan sholat tahajud, maka semua makhluk Allah akan merasa senang dengan sholatnya itu dan mendoakan kebaikan untuknya. Para penghuni angkasa dan para penunggu rumah akan mendengarkan bacaannya dan mengikuti sholatnya. Malam yang dia lalui itu akan memberi pesan kepada malam berikutnya dengan mengatakan, jadilah mudah untuknya dan bangunkanlah dia di waktunya untuk sholat tahajud, karena dia adalah sebaik-baik teman serta sebaik-baik orang yang memperhatikan diri sendiri. Kebaikan akan bertaburan di kepalanya jika dia berdiri melaksanakan sholat tahajud. Dari Rabi'ah bin Amr Al-Khusrasi, salah seorang tabi'in senior, bahkan ada yang mengatakan dia sempat menjadi sahabat Nabi SAW, ia berkata, Allah akan mengumpulkan para makhluk di hari kiamat dalam sebuah tanah lapang, dan jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah untuk terjadi. Lalu ada yang menyeru dan memanggil, semua yang dikumpulkan ini akan tahu siapa yang memiliki kekuasaan dan kemurahan sejati saat ini. Hendaklah orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur dan berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap berdiri. Maka berdirilah mereka, dan ternyata jumlah mereka sedikit. Demikianlah penjelasan kali ini mengenai pernyataan beberapa sahabat dan tabi'in. Semoga pernyataan ini dapat menggugah kita untuk semakin bersemangat dalam mendirikan sholat malam atau tahajud. Sholat tahajud akan memberikan keutamaan dan keistimewaan bagi mereka yang melakukannya dengan penuh ketulusan serta ikhlasan, semata-mata mengharap rahmat Allah semata.